Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat belajar bersama? Tentu saja harapan dan doa kita semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali kegiatan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari cara pembuatan peta dengan menggunakan alat dan bahan yang tidak terpakai. Peta adalah gambaran suatu permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Mengapa kita tidak membeli saja peta di toko? Jadi dengan membuat karya sendiri, kita akan mengembangkan kreativitas kita. Ada 6 alat serta bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan peta bubur kertas, yaitu kertas bekas atau koran bekas, pensil, ember, air, tepung tapioka, lem kayu, dan alas berupa triplek ukuran 50 cm x 50 cm. Cara membuatnya, siapkan ember yang sudah berisi air, kemudian masukkan kertas bekas atau koran bekas yang sudah dipotong-potong dalam air selama 1 malam. Setelah direndam, tiriskan kertas dan buang airnya. Setelah itu, campurkan dengan lem kayu dan tepung tapioka secukupnya. Aduk merata hingga menjadi bubur. Sekarang, siapkan triplek. Gambarlah peta negara-negara ASEAN di atas triplek menggunakan pensil. Bentuklah bubur kertas pada semua daratan yang terdapat dalam peta. Jemurlah hingga bubur kertas dalam peta ASEAN mengering. Agar tampilannya lebih menarik, kita tambahkan pewarna. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan pewarnaan pada peta bubur kertas adalah cat air, kuas ukuran kecil, wadah pencampur warna, dan air. Warna pada peta memiliki arti khusus. Warna hijau menunjukkan dataran rendah atau daerah kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Warna kuning, oranye, coklat menunjukkan dataran tinggi. Semakin gelap warna kuningnya berarti semakin tinggi pula datarannya. Warna biru muda, biru tua menunjukkan wilayah perairan. Semakin gelap warna birunya berarti semakin dalam pula wilayah perairannya. Sedangkan warna putih menunjukkan kenampakan alam berupa lapisan es. Langkah kerjanya, kita perhatikan terlebih dahulu penempatan warna pada peta di atas. Pilihlah warna cat air yang sesuai dengan warna pada peta. Gunakan warna tersebut pada peta bubur kertas menggunakan kuas. Terakhir, lakukanlah dengan hati-hati agar hasil pekerjaan kalian rapi. Setelah karyamu selesai, perlihatkan kepada guru, orang tua, atau teman. Kemudian tanyakan pendapat mereka tentang karyamu. Secara tidak langsung, mereka akan memberikan pendapat atau komentar tentang hasil karyamu. Komentar itu adalah tanggapan terhadap sesuatu, baik hasil karya maupun produk yang diwujudkan dalam bentuk pujian atau kritik. Hal yang harus diperhatikan dalam memberikan komentar adalah sebaiknya berupa kalimat positif, berupa pujian atau saran perbaikan yang dapat memberikan semangat untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Memberikan alasan yang kuat disertai dengan fakta dan contoh yang berkaitan. Menggunakan bahasa yang santun, efektif, dan komunikatif sehingga mudah dipahami. Contohnya, subhanallah, karya ini sangat kreatif karena memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai sehingga menjadi karya yang indah. Ternyata memberikan komentar tidak hanya untuk hasil karya saja, tetapi kita pun bisa memberikan komentar atau suatu kejadian atau kondisi yang kita temukan, misalnya kondisi kebersihan kelas, ketertiban siswa di sekolah, maupun bermedia sosial seperti WA dan Facebook. Rasulullah memberikan contoh cara berbicara yang baik, seperti ketika beliau berkomentar tentang pohon kurma yang hampir layu. Rasulullah bersabda, sekiranya mereka tidak melakukan hal itu, maka pohon kurma itu pun akan tumbuh dengan baik. Maka dari itu berkomentar atau berbicaralah yang baik agar komentar kita tidak menyakiti orang yang bersangkutan.
Semoga dapat diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, Pancasila terdiri dari 5 sila, akan tetapi sebelum ditetapkan kelima sila tersebut, ternyata rakyat Indonesia melakukan musyawarah terlebih dahulu. Ternyata Islam telah menganjurkan untuk bermusyawarah dan memerintahkannya dalam banyak ayat Al-Quran, yaitu terdapat pada surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamirhum fil amri fa'iza azamta wa tawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bermusyawarah merupakan perbuatan yang terpuji dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Karena dalam bermusyawarah ada keberkahan. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut. Berdirinya negara Indonesia tak lepas dari hasil perjuangan para pahlawan yang dengan gigih dan penuh keberanian dalam mencapai kemerdekaan. Untuk berdirinya sebuah negara, sangatlah penting memiliki dasar negara. Tanpa dasar negara, maka negara tersebut akan goyah, tidak mempunyai tujuan yang jelas, serta tidak mengetahui apa yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila, yang memberikan aturan serta tuntunan berbangsa dan bernegara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Proses itu berlangsung mulai dari sidang BPUPKI sampai sidang PPKI setelah Indonesia merdeka. Pada 7 September 1944, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia perlu ditentukan dasar negara terlebih dahulu. Karena itulah Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia yang bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. Badan tersebut bernama BPUPKI yang berkepanjangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang dinamakan Dokuritsu Junbi Kosakai, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sidang pertama BPUPKI jatuh pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dari 33 pembicara tersebut, ada 3 tokoh yang menyumbangkan ide pikirannya tentang dasar negara, yaitu Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Bapak Insinyur Soekarno. Untuk mengantisipasi perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara, dibentuklah panitia yang beranggotakan 9 orang. Untuk selanjutnya disebut Panitia 9. Adapun anggota Panitia 9 adalah sebagai berikut. Panitia 9 mengadakan sidang yang akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara. Bapak Muhammad Yamin mempopulerkan naskah rancangan sebagai Piagam Jakarta yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut. Setelah melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan kemudian dibentuk PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945.
PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan Dasar Negara dan Undang-Undang 1945. Panitia 9 melaksanakan sidang pertamanya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketika itu, Bapak Muhammad Hatta mengusulkan mengubah tujuan kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan tokoh Islam, yaitu Bapak Kasman Singodimejo, Bapak Ki Bagus Hadi Kusumo, dan Bapak Tengku M. Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Itulah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hingga kini Pancasila dikenal dengan 5 silanya yang berbunyi sebagai berikut. Bila kita perhatikan, sila pertama pada awalnya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu artinya para pemimpin pada masa lalu juga sangat mengedepankan nilai-nilai Islam dalam pembentukan dasar negara. Berikut adalah hubungan Pancasila dengan nilai-nilai Islam. Bapak M. Natsir berkata, di mata seorang Muslim, perumusan Pancasila bukan sebagai satu barang asing yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Pancasila memang mengandung beberapa ajaran Islam, akan tetapi Pancasila itu bukan berarti Islam secara keseluruhan. Kita berkeyakinan bahwa di atas tanah dan iklim Islamlah Pancasila akan hidup subur, sebab iman kepada ketuhanan yang Maha Esa dapat diartikan patuh dan taatnya kita kepada Allah. Hal ini termasuk dapat menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada agama lain seperti yang disebut dalam surah Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamamu dan untukku lah agamaku. Jadi amatlah keliru jika masih ada yang mempertentangkan syariat Islam dengan nilai-nilai Pancasila. Justru sila-sila dalam Pancasila terkandung di dalam ajaran Islam. Hal ini disebabkan dalam perumusan Pancasila terdapat peran tokoh-tokoh Islam di dalamnya. Namun bukan berarti Pancasila sudah mewakili seluruh ajaran Islam. Pancasila hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak ajaran Islam yang harus kita jalankan. Demikian penjelasannya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.